Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara, para pembelajar ekonomi yang saya hormati dan cintai. Sesi komentar berita hari ini kita akan membacakan secara singkat dua berita sekaligus mengomentari tentang berita Kepala Bappenas yang menyampaikan di depan sidang Komisi 11 DPR RI pada hari Selasa lalu, 2 hari yang lalu, menyampaikan tentang target RPJMN 2020-2024, berarti RPJMN-nya Pak Jokowi di periode kedua, yang sebagian besar tidak tercapai. 14 dari 16 tidak tercapai. Nah, banyak media yang memberitakan, ya belasan, ini kita perlihatkan ada 4 yang ada kalau kita ketik di mesin pencarian bahwa tentang tema ini. Ada Tempo yang memberi judul Kepala Bappenas paparkan target ekonomi periode kedua Jokowi tak mencapai target. Lalu ada Kompas juga yang memberi judul hampir sama, Kepala Bappenas sampaikan capaian target pembangunan. Lalu Antara News, Antara ya, juga menyampaikan berita Kepala Bappenas paparkan hasil terkini capaian dan target pembangunan. Lalu ada CNBC Indonesia, beberapa target Jokowi 2020-2024 tak tercapai. Ini penjelasan Bappenas. Jadi dari 4 media besar ini yang kita kutip, Tempo nampak langsung memberi judul tak mencapai target ya. Kemudian Kompas sampaikan capaian target pembangunan, berarti kan belum melakukan penilaian di judul. Kemudian CNBC Indonesia menyebut tidak tercapai, tapi ada kata beberapa, melunakan ya. Sedangkan Antara juga memberi judul yang netral. Nah, mari kita lihat sambil membacanya. Yang pertama kita bacakan Antara dulu ya, yang judulnya Kepala Bappenas paparkan hasil terkini capaian dan target pembangunan. Diberitakan 2 hari yang lalu, jadi setelah acara tersebut sorenya. Nah, disebutkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, Rahmat Pambudi, itu menyampaikan keselarasan capaian indikator pembangunan 2023. Jadi menurut berita ini Pak Menteri itu menyampaikan angka-angka 2023 karena sebagian besar yang 2024 itu kan angkanya belum selesai. Nah, dibandingkan dengan target rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024 dan juga rencana kerja pemerintah tahun 2024 RKP ya. Nah, dikutip ucapan dari Menteri, apa yang kami sampaikan di sini bersama kawan-kawan ada baseline tahun 2019 kata Menteri. Lalu capaian tahun 2023 dan target RPJMN dan RKP. Pada saat ini kata Menteri sedang kami lakukan evaluasi hasil capaian pembangunan tersebut dan dengan basis evaluasi itu kami merencanakan akan melakukan apa yang menjadi visi misi pemerintahan baru. Apa yang kita kerjakan bersama adalah kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya. Nah, komentar saya ini maksudnya karena Kepala Bappenas ini memiliki tugas untuk menyusun RPJMN 2025-2029. Nah, draft teknokratis namanya, draft dalam artian tanpa melihat visi misi presiden karena dibuat sebelum Pilpres, itu sudah disiapkan oleh Bappenas sebelumnya, sudah selesai Maret 2024 tadi. Nah, ketika pasangan Prabowo dan Gibran memenangkan kan, berarti visi misi dialah yang harus menjadi acuan dalam penyusunan RPJMN yang definitif. Nah, ini sekarang sedang berlangsung nih. Beberapa draft yang konfidensial sudah beredar ya. Kita ekonom yang suka mengamati tentu dapat bocorannya, tapi itu merupakan masih rahasia negara. Nah, itu disusun. Nah, ini berarti dalam konteks itulah Menteri Bappenas ini menyampaikan. Jadi evaluasi RPJMN yang sebelumnya, lalu menyusun RPJMN baru atas dasar visi misi presiden terpilih dan draft teknokratis yang dibuat oleh Bappenas sebelumnya. Nah,
Disampaikan bahwa seluruh indikator yang termuat dalam kategori perekonomian diperkirakan tidak tercapai sesuai target yang ditetapkan. Jadi RPJMN kan memiliki banyak target itu detail-detailnya. Khusus yang bagian perekonomian, ini menurut Menteri Bappenas yang sekarang ya, bukan menurut saya, itu tidak tercapai. Meskipun baru tahun 2023 ya angka-angkanya. Yang 2024 kan baru berjalan tapi sudah ada perakiraannya. Nah, dicontohkan dalam berita ini, nah kita perlu juga nanti menonton YouTube-nya ya, YouTube yang lebih lengkap dari DPR, bagaimana berjalannya sidang tersebut. Nah, kita kembali ke Antara, itu kata Antara, untuk pertumbuhan ekonomi capaian 2023 adalah 5,05%. Dengan baseline waktu 2019 5,02%. Adapun target RPJMN 2024 berkisar 6,2 sampai 6,5% pada tahun 2024 ini. Nah, berarti kan nggak mungkin tercapai itu 6,2 batas bawah, 6,5 batas atas, bahkan RKP pun masih 5,3 sampai 5,7. Nah, Pak Menteri tidak menyebutkan akan berapa 2024, tapi kita sudah memperoleh informasi kan dari BPS bahwa kumulatif sampai triwulan 3 itu baru 5,03% dan kemungkinan akan turun sedikit karena triwulan 4 biasanya sedikit melemah dibandingkan sebelumnya, itu maka kemungkinan besar itu hanya 5,0%. Berarti kan jauh dari 6,2 sampai 6,5%. Selanjutnya disampaikan juga oleh Menteri yang dikutip oleh Antara ini, indikator pertumbuhan investasi. Jadi bagian dari pertumbuhan ekonomi tadi itu ditargetkan oleh RPJMN 6,6 sampai 7%, RKP 6,2 sampai 7% ya. Nah, tidak diberitakan di sini sudah berapa yang terjadi, tapi nanti kanal ini sudah pernah membahas ini bahwa nanti dalam tahun yang berjalan ini itu perakiraannya adalah 4,50% berdasar pertumbuhan yang sudah 3 triwulan dan data historis selama 10 tahun, maka perakiraannya hanya di kisar 4,50. Jadi jauh ya, 4,50% pertumbuhan 2024 dibandingkan target RPJMN. Lalu ada juga disebut target share industri pengolahan. Jadi maksudnya porsi industri pengolahan atas seluruh produk domestik bruto. Nah, ditargetkan di RPJMN untuk tahun 2024 ini mencapai 21%. Jadi menaik dari baseline itu artinya pada waktu RPJMN disusun yaitu 2019 itu 19,7%. Lalu diskenariokan meningkat dan pada tahun 2024 ini menurut RPJMN 5 tahun yang lalu itu akan mencapai 21%. Kanal ini juga sudah membahas beberapa hari yang lalu bahwa porsi industri pengolahan ini di tahun 2024 hanya kisaran 18,75%. Perakiraan ini berdasar yang sudah terjadi 9 bulan dan perakiraan historis ya, model historisnya sehingga sampai setahun itu hanya 18,75. Jauh ya, 21 dibandingkan 18,75. Jangan mandang enteng selisih berapa itu? Sekitar 2,25% ya dari PDB yang nilainya nanti akan kisaran 23.500 triliun ya, banyak sekali kan. Disebutkan pula indikator tingkat pengangguran terbuka itu sebetulnya target RPJMN itu adalah 3,6 sampai 4,3%. Saya ulangi ya, RPJMN dimaksud itu disusun pada awal 2020. Lalu ada tahun-tahun, sebagian indikator ini ada rincian tahunnya, sebagian langsung lompat dari target dari kondisi 2019 ke 2024. Tapi yang disebutkan ini ada rincian tahunnya. Tahun 2024 menurut RPJMN tersebut ditargetkan tingkat pengangguran terbuka itu akan 3,6 sampai 4,3%. Baru saja BPS merilis tingkat pengangguran ternyata 4,91%. Jadi lebih tinggi dari target RPJMN, lebih tinggi ini lebih buruk maksudnya ya. Karena kalau tingkat pengangguran kan targetnya diturunkan. Nah, selanjutnya ada 3 indikator terkait kesejahteraan sosial yang juga diprediksi oleh
Menteri Bappenas saat ini tidak tercapai, ya kan? Ada soal indikator tingkat kemiskinan. Nah, padahal kan kita berkali-kali mendengar narasi bahwa tingkat kemiskinan ini berhasil diturunkan, tapi ternyata dipaparkan oleh Menteri Bappenas yang baru ini bahwa sebenarnya itu tidak sesuai targetnya. Target RPJMN itu akan di kisaran 6 sampai 7% di tahun 2024. Berarti kalau titik tengahnya 6,5 ya. Ternyata kemarin diumumkan masih 9% ya, 9,02 atau 03% di tahun 2024. Jadi tidak memenuhi target. Nah, EPM itu juga dikatakan tidak memenuhi target, meskipun mungkin untuk EPM ini relatif mendekati sudah. Nah, sedangkan yang tercapai itu namanya nilai tukar petani ya, disebut oleh berita ini ada angka RPJMN-nya, lalu itu nampaknya dari data 2023 dan perakhiran 2024 akan tercapai. Nah, sedangkan kategori energi dan pangan itu dua indikator mencapai target, sisanya tidak sesuai dengan ketetapan sasaran. Indikator energi dan pangan ini banyak ya, nanti kita akan bacakan berita lain yang menyebutkannya. Nah, salah satu juga yang disebut adalah skor pola pangan harapan dan seterusnya. Lalu ada yang menarik ini dari berita Antara ini, dia tetap sekali lagi mengutip paparan dari Menteri Bappenas tadi ya. Yang tidak tercapai itu antara lain adalah ketersediaan beras. Nah, begitu juga dengan energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional. Jadi ini relevan banget ya, karena pemerintahan baru menargetkan hal-hal ini secara cukup bombastis ya untuk merubahnya soal beras dan pangan secara umum, soal energi terbarukan. Kalau saya tidak salah beberapa yang lalu Pak Hasim malah ingin energi terbarukan ini yang nanti malah paling dominan ya kan ini, tapi kenyataannya untuk mencapai berapa 23% itu tidak berhasil ya, baru 13,21% EBT ini dari total energi. Nah, begitu juga dengan hal-hal lain ya, nanti kita baca, tapi yang untuk efek emisi gas rumah kaca itu dikatakan tercapai. Nah, ada indikator yang lain juga tentang pendidikan dan sebagainya. Ini ada soal rata-rata lama sekolah, angka kematian ibu, dan lain sebagainya. Tapi karena kanal ini lebih fokus pada ekonomi, nanti ini lain kesempatan kita bahas. Itu menurut Antara yang cukup detail memberitakan tanpa memberikan asesmen atau meminta tanggapan dari pakar ya. Jadi Antara menyajikan saja berita tersebut. Nah, bagaimana dengan CNN? Nah, ini CNN ya. Nah, CNN memberi judul, ini judulnya CNN ini adalah dengan peristiwa yang sama ya, Pak Menteri Bappenas rapat dengan Komisi 11 menyampaikan paparan dan lebih khusus lagi menyampaikan soal target RPJMN 2020-2024 dan bagaimana realisasinya. Tentu dalam konteks menyusun RPJMN yang baru. Nah, diberi judul cukup straight ini menurut saya judulnya. Evaluasi Bappenas 16 target periode 2 Jokowi, hanya 2 yang tercapai. Ini cukup menarik ya. Nah, kalau kita baca, ini Bappenas mengevaluasi 16 target pembangunan pada periode kedua Presiden Jokowi. Dari hasil evaluasi tersebut hanya 2 target yang tercapai. Kedua indikator yang tercapai maksudnya ya, adalah nilai tukar petani dan penurunan emisi gas rumah kaca. Tadi kan di Antara tadi juga sudah diberitakan. Sedang 3 indikator lain itu tidak tercapai. Pola pangan harapan, rata-rata lama sekolah, serta angka kematian ibu. Dalam hal itu ya. Kemudian dikatakan bahwa RPJMN itu menyajikan berbagai target lain. Nah, dijelaskan oleh CNN, jadi mirip dengan Kepala Bappenas dengan Antara tadi. Ada topik pertamanya 4 indikator ekonomi, pertumbuhan investasi, share industri pengolahan, dan tingkat pengangguran terbuka. Keempat-empatnya tidak tercapai. Tadi sudah kita bacakan di kaitan dengan Antara. Lalu dalam kelompok kedua itu ada soal kesejahteraan sosial. Ada 4 indikator. Tingkat kemiskinan, rasio Gini, kemudian indeks pembangunan manusia, dan nilai tukar petani. Hanya 1 yang tercapai, nilai tukar petani dalam hal tingkat kemiskinan,
rasio Gini dan IPM itu tidak tercapai. Dibacakan angka-angkanya, sama dengan tadi di antara tadi. Tema ketiga itu sektor energi dan pangan. Ada 4 indikator. Skor pola pangan harapan, ketersediaan beras, penurunan efek GRK, kaca rumah kaca, dan porsi energi baru terbarukan EBT. Nah, hanya satu yang tercapai yaitu penurunan emisi GRK. Tadi kita sudah bacakan juga di antara. Nah, dan seterusnya ya. Sedangkan kelompok 4 itu terkait dengan sumber daya manusia. Rinciannya soal rata-rata sekolah penduduk, angka partisipasi kasar pendidikan tinggi, angka kematian, dan seterusnya. Dan ada prevalensi stunting. Nah, ini penting ya. Ternyata prevalensi stunting pun tidak tercapai dari sisi target. Gitu ya. Kita membacakan 2, tadi saya sudah periksa berbagai media lain, ya mirip dengan dua media ini memberitakannya. Ada yang lebih rinci, ada yang secukupnya. Nah, izinkan kanal ini, kanal Awali Rezeki ini, menyampaikan bahwa kami, kanal Awali Rezeki ini punya semacam kelompok ya, selain YouTube ini kami memiliki portal namanya Barisan Data. Sedangkan lembaga think tank kami namanya Bright Institute. Jadi Bright Institute memiliki ekonom dan para peneliti. Hasilnya biasanya kami sajikan secara tertulis di dalam Barisan Data. Kami juga mengadakan webinar, ada kadang seminar yang offline ya, atau sekurang-kurangnya hybrid, tapi belakangan ini kami lebih sering webinar. Kemudian ada juga rekaman-rekaman taping yang bersifat kita sampaikan di kanal YouTube Awali Rezeki. Nah, topik yang dibicarakan oleh Menteri Bappenas ini sudah beberapa bulan lalu kami bahas. Untuk sekedar contoh saja, di dalam portal Barisan Data ada 9 tulisan saya ya, 9 tulisan berjarak 2 hari, 3 hari masing-masing selama bulan September dan Oktober itu. Jadi dari soal kegagalan Jokowi meningkatkan pertumbuhan ekonomi, di dalamnya ini kita perlihatkan tidak, kalau tadi Menteri Bappenas hanya menyebut RPJMN kedua kan, kalau di tulisan ini kami menyampaikan dari RPJMN pertama 2015, pertama era Jokowi maksudnya. 2015 sampai 2019, lalu 2020-2024. Ya, tidak pernah tercapai. Kemudian ada tulisan kedua, kita berdiri di atas struktur ekonomi yang lemah. Di situ ada soal tadi share industri pengolahan yang juga tidak tercapai targetnya, baik di era pertama maupun era kedua. Lalu seterusnya, pengurangan kemiskinan era Jokowi tidak sesuai harapan. Di tulisan ini juga kita bahas target-target kemiskinan Pak Jokowi ya, yang juga tidak berhasil. Nah, lalu ada soal pengangguran, nah, juga tidak berhasil. Nah, malah kita menambahkan soal kelolaan APBN. Tadi Kepala Bappenas tidak menyebut-nyebut soal target pendapatan, target defisit, target utang. Sebenarnya ada di RPJMN, tapi di dalam rapat tersebut tidak disampaikan oleh Kepala Bappenas. Dan seterusnya ya, ini banyak. Ini ada industri, ada pertanian kita, infrastruktur yang semacam itu. Itu di tulisan saya di Barisan Data. Tentu tulisan saya itu juga saya dibantu oleh asisten-asisten saya untuk pengumpulan data maupun untuk pengolahannya. Nah, selain kami tulis di situ, kami juga tayang. Waktu itu kami mengadakan webinar tentang apa kinerja ekonomi era pemerintahan Jokowi. Nah, agak straight kita memberi judulnya Jokowi Gagal di Bidang Ekonomi. Nah, dari seminar tersebut, webinar tersebut oleh tim editing di YouTube kami itu dibagi menjadi 4 tayangan ini. Jadi tayangan Jokowi gagal di bidang ekonomi yang pertama, lalu kedua, ketiga, keempat. Nah, yang menyampaikan berbagai target dibandingkan dengan realisasinya, target RPJMN-nya. Kemudian di paparan itu juga kami menjelaskan bagaimana kalau dibandingkan dengan historisnya. Historis itu berarti kan dengan pemerintahan sebelumnya, bukan hanya dengan target dia sendiri. Jadi itu juga kita sajikan. Kita sajikan juga sebenarnya yang ideal untuk pertumbuhan itu, yang wajar untuk kinerja di sektor ataupun topik-topik yang dibicarakan itu berapa. Secara umum tentu tidak seluruhnya gagal ya, tapi hampir seluruhnya gagal menurut
webinar kami dan tulisan saya tersebut. Nah, demikian mudah-mudahan keterus-terangan Menteri Bappenas ini berlanjut ya. Jangan hanya terkait dengan menteri sebelumnya. Saya kira Bappenas harus lebih berani nih nanti bahwa apa yang ditargetkan oleh pemerintahan ini dievaluasi dari tahun ke tahun, disampaikan kepada DPR, diberitakan kepada publik. Dan kita perlu berdiskusi gitu. Diskusi publik itu tidak harus langsung berhadapan, ya disajikan saja. Karena kanal kami ini, kemudian portal kami, itu inginnya begitu. Belum tentu pendapat saya, pendapat Bright Institute atau kelompok kami ini adalah yang benar. Tapi sekurang-kurangnya ini sudah menarik ini buat kami di sini. Kami tadi sudah 2 hari ini teman-teman di Bright Institute, di kanal YouTube ini, di Barisan Data, merasa senang ya. Wah, ini Menteri Bappenas menarik ini. Sebelumnya tidak begitu ya, tidak menyampaikan, mengakui kan kegagalannya. Tapi kita pengen tahu selanjutnya. Kalau mengakui kegagalan pihak lain itu kan ya sesuatu yang tidak terlalu sulit. Kalau mengakui kegagalan sendiri itu baru. Dan mudah-mudahan tidak gagal. Ya, tetapi kalau dari bincang-bincang publik yang belum ditulis di RPJMN ya target 8%. Target tadi energi terbarukan 75%, target kecukupan gizi dan pangan kayaknya ya atau swasembada pangan itu bagaimana terjemahannya di RPJMN. Kita tunggu dan kita akan selalu monitor dan evaluasi bersama.